Yang keempat yang ingin saya sampaikan pada refleksi ini adalah kinerja penanganan perkara. Pada bagian ini saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara yang berhasil direkam hingga tanggal 20 Desember tahun 2024. Jumlah beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara, dan sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara telah mencapai 98,88%. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 13,62% dibanding dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebesar 27.252 perkara. Jumlah yang diputus juga meningkat 12,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus 27.365 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Hal yang patut dibanggakan, sejak tahun 2017 hingga sekarang, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 90%. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, rasio produktivitas memutus perkara menunjukkan performa yang cenderung meningkat, yaitu di atas 98%. Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 30.316 perkara. Kinerja minutasi tahun ini meningkat 6,66% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara. Dari jumlah 30.316 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024, sebanyak 96,52% atau 29.261 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari 3 bulan sejak perkara diputus. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90% sejak tahun 2023. Hal lain yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kinerja penanganan perkara adalah penerapan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital penanganan kasasi dan peninjauan kembali mulai 1 Mei 2024. Sejak akta kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan mulai tanggal tersebut, pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan dokumen cetak ke Mahkamah Agung. Seluruh berkas kasasi PK berbentuk dokumen elektronik
yang dikirimkan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan diterima oleh aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara atau SIAP terintegrasi di Mahkamah Agung. Selama periode 1 Mei 2024 hingga 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi perkara kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.367 perkara dan telah berhasil diputus sebanyak 6.225 perkara atau 97,77%. Pemberlakuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ini merupakan wujud nyata dari upaya Mahkamah Agung membumikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlu saya sampaikan bahwa data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara karena perhitungannya dilakukan per atau tanggal 20 Desember 2024 sehingga jumlahnya bisa berubah karena pada tanggal 23 sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan tanggal 31, masih terdapat persidangan dan datanya masih belum bisa dimasukkan dalam laporan refleksi akhir tahun ini. Semua capaian tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi para yang mulia Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran kepanitraan Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan keras, dengan ikhlas, dan dengan cerdas dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para Ketua Kamar Mahkamah Agung dengan dukungan anggaran dari Kesekretariatan Mahkamah Agung. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudara jurnalis yang saya muliakan, kelima, saya akan menyampaikan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Pada bagian ini akan dipaparkan informasi mengenai keadaan terkini tentang pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Untuk realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, dari total anggaran yang diperoleh Mahkamah Agung sebesar 11.924 miliar 542.498.000, Mahkamah Agung telah mampu menyerap anggaran sebesar 11.403 miliar 704.445.492 rupiah, atau sama dengan 95,63% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Jumlah persentase serapan tersebut masih bisa berubah dari beberapa kegiatan per hari ini yang belum terekam dalam laporan pagi ini. Mahkamah Agung pada tahun 2024 terkena blokir anggaran sebesar 39 miliar 366 juta 551.000 atau 0,33% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya manusia berjumlah 32.733 orang yang terdiri dari
Hakim Agung sebanyak 45 orang, hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding sebanyak 7.396 orang, tenaga kepanitraan sebanyak 10.716 orang, dan tenaga non-teknis lainnya sebanyak 14.109 orang. Pada tahun 2024 ini, Mahkamah Agung membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan total formasi sebanyak 4.940 orang. Selain itu juga membuka rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 9.276. Keduanya masih dalam proses tahapan seleksi. Di samping itu, pada tahun 2024 ini terdapat 1.196 orang aparatur Mahkamah Agung, hakim, kepanitraan maupun kesekretariatan yang telah memasuki masa purna bakti atau pensiun.